Selamat siang semuanya. Perkenalkan, sebelumnya saya Ririn Mulan Ramadhanti dengan NIM A1C224038. Di sini saya menjadi moderator pada hari ini untuk presentasi tentang paragraf yang akan membahas tentang fungsi-fungsi paragraf, jenis-jenis paragraf, dan sebagainya. Sebelum itu, perkenalkan permateri kita pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Suci Romawati dengan NIM A1C224051. Saya Nova Cynthia dengan NIM A1C224055. Saya Rahma Syamlala dengan NIM A1C224074. Baiklah, nanti mereka-mereka yang akan menjelaskan bagaimana pengertian tentang paragraf, jenis-jenis paragraf apa saja, lalu bagaimana dengan fungsi paragraf. Tanpa memperpanjang pembukaan kita, langsung saja kita simak materi dari mereka ya. Mari kita saksikan sama-sama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Menurut Rambang, sebuah paragraf selalu memiliki ide pokok yang merupakan inti dari informasi yang akan diungkapkan dalam paragraf. Nah, sedangkan menurut Ahmadiyah, paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah pikiran. Jadi dapat disimpulkan, paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang saling memiliki keterikatan antara kalimat pertama sampai kalimat terakhir dan memiliki satu pokok pikiran. Selanjutnya, jenis paragraf dapat dibedakan berdasarkan yang pertama yaitu letak paragraf dalam suatu karangan. Nah, itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, paragraf pembuka, mengantarkan pembaca pada pokok persoalan yang dikemukakan di dalam paragraf. Terus yang kedua, itu adalah paragraf pengembang atau paragraf penghubung. Nah, itu berfungsi untuk menyampaikan pokok pikiran penulis. Terus yang ketiga, paragraf penutup yang berfungsi sebagai kesimpulan dari apa yang telah dibicarakan atau diuraikan. Selanjutnya, itu terletak di posisi kalimat topiknya, yaitu ada paragraf deduktif yang kalimat topik atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Biasanya berupa pernyataan umum dari awal paragraf, kemudian disambung kalimat penjelas yang bersifat khusus. Terus yang kedua ada paragraf induktif. Kalimat utamanya terletak di akhir kalimat. Biasanya dimulai dengan kalimat penjelas yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kalimat kesimpulan yang bersifat umum. Selanjutnya, paragraf deduktif dan induktif. Itu kalimat topik terletak di awal dan di akhir. Terus yang terakhir yaitu paragraf penuh kalimat topik, yaitu seluruh kalimat yang membangun paragraf sama pentingnya sehingga tidak satupun kalimat yang khusus menjadi kalimat topik. Selanjutnya, berdasarkan teknik pemaparan pengembangan paragraf, itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama paragraf argumentatif, berisi pendapat, alasan, dan bukti untuk meyakinkan pembaca bahwa suatu pendapat adalah benar dan dapat dibuktikan. Yang selanjutnya, paragraf deskriptif, yaitu paragraf yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Selanjutnya, paragraf naratif, menceritakan suatu peristiwa sehingga pembaca dapat mengikuti peristiwa yang diceritakan secara kronologis. Terus selanjutnya lagi, paragraf ekspositoris, yaitu paragraf yang berisi penjelasan, paparan, dan keterangan mengenai suatu informasi. Dan yang terakhir adalah paragraf persuasif, berisi ajakan pembaca untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keterangan penulis. Terima kasih. Setelah materi pengertian dan jenis-jenis paragraf tadi, kita lanjut ke materi fungsi dan syarat untuk paragraf. Selanjutnya, kepada pemateri dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan fungsi-fungsi dari paragraf, yaitu 1. Mengatur informasi. Paragraf membantu dalam mengorganisasi dan mengatur informasi sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis. Yang kedua, menggambarkan detail. Maksud di sini adalah paragraf memungkinkan penulis untuk memberikan detail atau informasi tambahan tentang suatu topik. Yang ketiga, mengarahkan pembaca. Maksud dari mengarahkan pembaca di sini adalah paragraf membantu dalam mengarahkan pembaca pada pemikiran yang ingin disampaikan oleh penulis. Lalu syarat-syarat. Yang pertama ada kesatuan yang kompak. Maksud yang di sini adalah ini harus mempunyai satu tema yang jelas, di mana itu harus mencakupi semua satu tema itu, yaitu harus satu tema yang jelas.
yaitu yang kedua koherensi yang padu. Maksud dari koherensi adalah keterkaitan antara kalimat dari kalimat yang satu dan kalimat yang kedua. Lalu penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelas gagasan utama dalam paragraf. Maksud di sini bisa dimulai dari metode proses hingga metode definisi. Lalu setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Baik, setelah materi tadi, kita lanjut pada materi kebahasaan dan perincian dalam paragraf. Selanjutnya kepada pemateri dipersilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kebahasaan dalam paragraf. Yang pertama ada tata bahasa. Penggunaan struktur kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa termasuk SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang kedua ada diksi atau biasa kita kenal dengan pilihan kata. Pemilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks serta tema paragraf. Diksi yang baik membantu paragraf lebih komunikatif. Yang ketiga ada kohesi. Penggunaan kata-kata penghubung atau konjungsi yang membuat kalimat-kalimat di dalam paragraf tersambung dengan baik. Yang keempat ada koherensi. Hubungan logis antara kalimat dalam paragraf sehingga ide-ide yang disampaikan memiliki alur yang jelas dan saling berkaitan. Yang kelima ada gaya bahasa. Pemanfaatan berbagai jenis gaya bahasa seperti majas, metafora, atau hiperbola yang sesuai dengan tujuan penulisan. Yang keenam ada ejaan dan tanda baca. Penggunaan ejaan yang tepat dan tanda baca yang benar untuk mengatur jeda dan intonasi dalam paragraf. Baik, materi selanjutnya perincian dan urutan pikiran pengembangan paragraf. Perincian dan urutan pikiran pengembangan paragraf ada beberapa teknik yang digunakan oleh seorang penulis dalam mengembangkan paragraf. Teknik pengembangan paragraf yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada teknik alamiah, yakni teknik pengembangan paragraf yang didasarkan pada urutan dan waktu kronologi. Penyampaian informasi dilakukan secara runtut dengan harapan dapat membantu dan memudahkan pemahaman pembaca. Yang kedua ada teknik klimaks, yakni teknik pengembangan paragraf yang dimulai dari hal yang kurang penting menuju ke hal-hal yang sangat penting. Yang ketiga ada teknik umum khusus, yakni teknik pengembangan paragraf yang dimulai dari gagasan utama yang bersifat umum dan dilanjutkan dengan gagasan yang bersifat khusus. Yang keempat, teknik perbandingan dan pertentangan, yakni teknik pengembangan paragraf yang dilakukan dengan cara memperjelas gagasan utama dengan jalan membandingkan dan mempertentangkannya. Yang kelima ada teknik analogi, yakni teknik pengembangan paragraf yang dilakukan dengan cara membandingkan dan atau menyamakan sesuatu yang sudah dikenal dengan sesuatu yang kurang dikenal dengan tujuan untuk menjelaskan hal yang kurang dikenal tersebut. Yang keenam ada teknik contoh-contoh atau teknik generalisasi, yakni teknik pengembangan paragraf yang dilakukan dengan cara menyajikan hal-hal konkret yang dapat diberikan bukti penjelasan secara lebih umum kepada pembaca. Yang ketujuh ada teknik sebab akibat, yakni teknik pengembangan paragraf yang dilakukan dengan cara menjadikan sebab sebagai ide pokok, sementara akibat-akibat yang dijadikan sebagai ide penjelas. Yang kedelapan ada teknik definisi luas, yakni teknik pengembangan paragraf di dalamnya berisi pemberian penjelasan tentang sesuatu dengan beberapa kalimat untuk memperjelas definisi. Yang terakhir ada teknik klasifikasi, yakni teknik pengembangan paragraf yang dilakukan dengan cara mengelompokkan hal-hal yang sama untuk memperjelas kalimat utama. Baik, setelah semua materi yang dipaparkan tadi, teman-teman bisa menambahkan atau saling berdiskusi
jawab di kolom komentar ya teman-teman. Setelah itu, teman-teman juga bisa akses makalah dan PowerPoint atau PPT kita yang ditampilkan tadi di deskripsi box. Sekian untuk presentasi kali ini. Saya selaku moderator mohon undur diri. Apabila ada